Bapak-bapak, ibu-ibu, seporana. Engkau lo bisa ngocak betura. Engkau cuma bisa ngocak gula Radin. Dehi kok apa? Oh dehi. Saya bilang daku kok nyelek dehi. Ngandung. Ngandul. Ngandung. Perempuan ini akhirnya dia keliling kampung. Aku ngandung. Kalau yang menghamili apa, Dek? Yang mengandungi. Oke. Balik lagi. Aku ngandung. Yang mengandungi aku juret. Dia keliling kampung. Aku ngandung. Bu, anake wong iku basa Madurane napa? Napa, Bu? Anak juan. Anak jua. Anak enjua. Ayo, ewangi. Bedah atauran, anak enjua. Bedah tukaran, anak enjua. Sepeda motor elang, anak enjua. TV elang, anak enjua. Rendeh elang. Lo yokak lo. طلع البدر علينا صلوا على النبي محمد تحيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah yang maha esa dan tiada sekutu baginya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Mur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, seporana. Engkau lo bisa ngocak betura.
engkau cuma bisa ngocak kula Radin. Jadi saya mohon izin pakai bahasa Indonesia, tapi karena bahasa sehari-hari saya bahasa Jawa, mohon dimaklumi kalau nanti bahasa Indonesianya medok. Dek remah. Ingkang kula hormati, yang terhormat Kiai Haji Fauzi Romli selaku pengasuh Yayasan Alfa Hidayah Islamic Boarding School Landak Tanah Merah Bangkalan. Ingkang kula hormat, yang terhormat Ustadz Imam Nasali, Ustadz Imam Nasai MPDI selaku Ketua Yayasan Alfa Hidayah. Yang terhormat Ustadz Abdullah Zahri selaku Pengurus Yayasan Keluarga Besar Yayasan Islam Alfa Hidayah, seluruh tokoh masyarakat yang ikut hadir, segenap perangkat desa, Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, atau Pak Lurah beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Keplok-keplok gitu. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, kita bisa berkumpul di majelis taklim yang insya Allah mubarakah niki dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sehat semuanya? Sehat alhamdulillah. Bu, jasmani sehat? Sehat alhamdulillah. Saya lihat juga ibu-ibunya gendut-gendut di sini. Nah, kalau di sini bahasa Maduranya gendut apa, Bu? Gembrot, lempoh, angki. Kalau saya lihat ibu-ibu di sini lempoh-lempoh. Alhamdulillah sehat jasmaninya, Bu. Sehat alhamdulillah. Rohani sehat? Sehat alhamdulillah. Kantongnya? Gak sehat. Sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Dan yang paling kita patut syukuri, loh. Dan yang paling harus patut kita syukuri adalah malam hari ini kita tetap diberikan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman lan Islam. Paling gede nikmat. Paham, Bu? Iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat. Ojo ditunda, jangan ditunda mumpung belum. Kok mati sih? Wong at kok mati. Yo gak nyambung nek at mumpung belum. Telat salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat salam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Maka di antara yang duduk dan berdiri, pahalanya besar yang mana? Bu, yang penting sama-sama niatnya ngaji. Ngaten nggih? Tahu kalau nggih, tahu nggih? Tes. Nggih napa mboten? Oh. Aman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian malam ini
Saya lihat alhamdulillah sedoyo semuanya antusias. Sebelum mulai ngaji, yang pertama saya ajak jenengan menata niat dulu. Sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Ada orang berangkat ke masjid, niatnya sholat tok. Tahu tok bu? Kalau di sini apa? Ya tok. Ya. Niatnya sholat saja. Ya dapat pahalanya ya sholat tok. Kalau berangkat ke masjid, niat sholat, niat ngaji, niat cari ilmu, berarti pahalanya double. Kenapa? Double. Jadi saya ajak pertama menata niat dulu. Ibu-ibu tadi berangkat ke sini niatnya apa? Ngaji. Bapak-bapak, mas-mas niatnya apa? Nyawang ning umi. Niat ngaji, cari ilmunya Gusti Allah. Barang siapa yang mencari ilmu duduk sesaat di majelis taklim, maka dia akan mendapatkan pahala sama besarnya dengan pahalanya orang yang sholat 1000 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Enggak pernah, ketoro. Tahu ketoro bu? Ketara. Oh kalau di sini ketara. Saya itu tahu bahasa Madura cuma sate gitu toh. Jadi malam hari ini monggo kita niatkan yang pertama niat ngaji cari ilmunya Allah. Julu suka saatan fi talabil ilmi khairum min alfi rakaatin. Duduknya orang sesaat di majelis ilmu pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Budal ngaji sak jangkahan ganjarane. Oma gedong nok suwarga iku panggonane. Ya salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama salatan daimatan bidawami. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kulon jenengan di sini apa bahasanya Bu? Kita bersama, wis ngono ae. Kita bersama berkumpul di sini di majelis taklim guna memperkuat keagamaan dan meraih kebahagiaan, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bannar. Kadang orang niku memaknai bahagia itu salah. Katanya yang kaya raya adalah orang yang paling bahagia. Katanya orang yang populer, yang uangnya banyak itu adalah yang paling bahagia. Padahal makna kebahagiaan sendiri niku bukan itu. Sekarang gini Bu, ibu-ibu milih mana? Miskin, gak punya uang, tapi sehat walafiat. Atau kaya, uangnya banyak, populer, terkenal, tapi gak punya uang. Milih yang pertama apa yang kedua? Tak tanyai lagi. Milih miskin tapi sehat walafiat atau kaya tapi sakit-sakitan? Apa Bu? Kaya raya sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi budek. Bu, saya tanya, pengen miskin tapi sehat walafiat atau kaya tapi sakit-sakitan? Pengennya sehat walafiat, urip tentram, bahagia. Gitu nggih Bu, nggih? Maka hidup yang bahagia sesungguhnya adalah orang yang pandai bersyukur. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kalau dia tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kulon jenengan kita bersama disuruh bersyukur oleh Allah. Bisa ngaji alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah. Isok sembayang alhamdulillah. Isok silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah
Ada 4 pilar kebahagiaan. Arba'um min sa'adatil mar'i. Yang pertama, pilar kebahagiaan yang pertama adalah zaujatuhu solihatan. Istri yang solihah. Bapak-bapak, senang apa enggak kalau punya istri solihah? Senang. Pengen kalau dipilih cantik tapi enggak solihah, apa yang enggak cantik tapi solihah? Pengennya yang cantik tapi yang solihah. Padahal Bu, cantik itu relatif. Iya apa ya? Iya Bu, kecantikan seorang istri itu tergantung pada suaminya. Lah iya, karena cantik bukan hanya dari sananya tapi juga dari dananya. Kenapa Bu? Cocok. Bu, saya penasaran. Tadi dengar ada geoge. Itu artinya apa, Bu? Geoge? Geoge. Apa artinya? Lah yo suamiku iku geoge. Napa wi? Gak genah. Jadi kebahagiaan itu adalah mempunyai istri yang solihah. Masya Allah, kadang istrinya solihah tapi suaminya kakean. Ibu gak ngerti kakean Bu, kebanyakan pola. Yang biasanya banyak tingkahnya bapak-bapak apa ibu-ibu? Loh Bu, ada cerita Bu. Ada cerita. Ada orang itu cantik Masya Allah, cuantik ya Masya Allah. Napa saya cantik kan tenang? Ya terima kasih. Dari dulu Mas. Ada orang itu cantiknya Masya Allah. Oh cantik, luar biasa, solihah, loman. Ibu-ibu tahu loman? Loman itu dermawan. Loman itu dermawan, cantik, solihah, dermawan, kaya raya. Wow Masya Allah kaya raya, luar biasa. Ceritanya kalau di sekolah biasanya ibu-ibu bapak-bapak ada yang namanya geng. Tahu nggak? Geng, ada geng perempuan. 4 orang perempuan, ada geng perempuan. Ini dia mengincar salah satu orang tertampan di sekolah. Ayo, siapa yang bisa mendapatkan laki-laki itu, maka dia mendapatkan hadiah. Ceritanya kayak gitu. Terus habis itu Bu, akhirnya dari 4 orang yang cantik-cantik ini, salah satu yang cantik luar biasa yang saya ceritakan tadi, cantiknya luar biasa Bu. Kalau orang sini itu kayak, bentar toh, tak cari dulu. Kayak enggak ada. Oh cantiknya luar biasa Masya Allah. Ternyata di antara 4 orang ini yang berhasil memikat hati si laki-laki adalah yang cantik, kaya raya, dermawan, solihah Masya Allah. Setelah itu 2 orang ini akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah dadakno baru ketahuan sifat aslinya, ternyata laki-lakinya males. Gak pernah kerja, pokoknya males. Dia gak mau kerja Bu, gak mau usaha. Akhirnya apa? Si perempuan ini kan kaya raya, ngomong ke orang tuanya, Papa. Biasanya kan panggil anaknya papa gitu nggih. Kalau di sini manggilnya apa? Bapak. Ya. Jadi dia bilang ke ayahnya, ya Papa tolong masukkan suamiku ke kantor Pak. Udah sembarang Pak wes lebokno Pak, pokoknya masuk ke dalam pekerjaan itu. Akhirnya suaminya diberi pekerjaan ngurusi surat-surat. Laki-lakinya ngurusi surat-surat. Akhirnya apa? Si perempuan ini, oh alhamdulillah suamiku sudah mempunyai pekerjaan. Setelah dia punya pekerjaan, akhirnya dia sukses kaya raya. Habis itu si orang tua si papa ini meninggal dunia. Setelah itu si laki-laki ini ternyata selingkuh. Dia ketahuan berdua dengan wanita lain. Masya Allah, sakitnya tuh di sini. Oh, pokok dikeploi wae. Ya Allah, dia bilang ke suaminya, Mas, kok keterlaluan
Keterlaluan kamu, Mas. Kamu kesini nggak bawa apa? Bentar. Kamu kesini nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba moro itu apa, Bu? Tiba-tiba datang ke sini. Kamu datang ke sini tidak membawa apa-apa. Ya cuma bawa satu itu tok loh. Bawa diri. Ya apa sih? Kamu kesini nggak bawa apa-apa? Silakan Mas, kamu keluar dari rumahku. Kau kuusir, kata si laki-laki. Loh, semua sertifikat tanah kantor semua sudah saya balik namakan atas namaku. Kamu yang pergi dari sini. Ya Allah. Kau iso hore loh. Ya Allah, wanita solihah cantik Masya Allah diuji. Bojone sing lanang kakean pola, kakean tingkah. Makanya sing biasanya banyak tingkahi bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak. Yang biasanya banyak omongi wong lanang apa wong wedok? Op. Gak apa-apa Bu, pancene pengajian kayak gini, maksudnya banyak anak-anak, ini kredit rame, gak apa-apa. Biasanya ini Bu, bisa jadi amal jariah saya, kali Ibu, kalian jenengan, orang tua, para orang tua, anak-anak ini bisa jadi amal jariah kulon jenengan. Jadi anak-anak kalau misalnya ikut pengajian, setelah itu jenengan sudah tidak ada, sudah meninggal, anak-anak yang tetap ikut pengajian, niki, dapat pahala-pahalanya ngalir ke jenengan ke kuburan. Amin Allahumma. Amin. Jadi si istri ini tadi akhirnya dia pergi dari rumah, tidak membawa apa-apa. Dia konsultasi dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya ini sudah sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Saya ditipu oleh suami saya sendiri Ustadz. Tapi apa kata Ustadz? Satu kata, ikhlaskan. Hah? Ikhlaskan. Lah kok cek enak Ustadz, seluruh harta saya wis dipek kabeh, seluruh aset-aset saya sudah diambil semuanya, tapi saya disuruh mengikhlaskan, gak mau Ustadz. Ya sudah, kalau gak mau, monggo, samean, napa Bu? Monggo diratapi sendiri. Akhirnya apa? Dia tidak mau ikhlas, punya penyakit hati. Setelah punya penyakit hati, akhirnya dia sakit parah, dia kena stroke. Makanya ibu-ibu, meskipun bapak-bapak ini kok rodok jengkel nih, kok rodok mangkel no ati. Pak, kalau pengen kenalan jenengan namanya siapa? Sodron. Akhirnya apa Bu? Napa Bu? Sobri. Bapak, Sobri, Sodron. Akhirnya apa Bu? Dia tidak mau mengikhlaskan dengan keadaan yang terjadi. Akhirnya dia sakit stroke parah. Dia datang lagi ke Ustadz. Ustadz, gimana ini keadaan saya Ustadz? Kata Ustadz, Bu, saya bilang apa? Kan sudah saya suruh ikhlaskan. Gak bisa Ustadz, gak bisa. Saya nyuruh jenengan sabar, nyuruh mengikhlaskan. Itu salah satu ujian untuk jenengan. Karena manusia itu diuji dengan berbagai masalahnya masing-masing ya Bu ya. Masalahnya itu sendiri-sendiri. Setiap orang punya masalah yang berbeda. Sudah Bu, ikhlaskan. Akhirnya apa? Dia belajar mengikhlaskan. Setelah dia mengikhlaskan, setelah itu dia bertobat, sholat, mendekatkan diri ke Allah. Akhirnya apa? Dia akhirnya belajar kursus jadi reporter. Ini kisah nyata Bu. Kisah nyata, dia kursus jadi reporter, akhirnya dia menjadi reporter terkenal. Jadi ibu-ibu, kalau diuji, bapak-bapaknya kok banyak tingkahnya, jenengan disuruh sabar, disuruh ikhlas. Bapak-bapak juga, Pak, kalau jenengan punya istri yang solihah luar biasa, jenengan patut bersyukur. Jangan membandingkan. Kadang-kadang laki-laki wis punya istri cantik sik nyawang liyane. Ayo nggih napa mboten? Mboten. Jadi manusia itu diuji dengan kemampuannya masing-masing. Bapak-bapak diuji istrinya enggak solih-solihah, enggak apa-apa Pak. Sabar. Jadi manusia itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Yang pertama pilar bahagia adalah mempunyai istri yang solihah. Yang kedua adalah auladu abroron,
anak yang solihah. Bapak Ibu punya anak solihah, seneng napa mboten? Seneng. Sebab apa Bu? Anak itu kalau tidak tahu ilmu agama itu berbahaya. Karena macamnya anak ada 3. Yang pertama, anak itu bisa jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu bisa jadi fitnah. Apa buktinya? Banyak. Bedah atauren. Anaken. Bu, anake wong iku basa Madurane napa? Napa, Bu? Anak juan. Anak jua. Anak enjua. Ayo, ewangi. Bedah atauran, anak enjua. Bedah tukaran, anak enjua. Sepeda motor elang, anak enjua. TV elang, anak enjua. Rendeh elang. Lo yoga lo. Ibu-ibu tahu rondo, Bu? Rondo itu bahasa Indonesianya rande. Apa? Bahasa Maduranya rande. Karena anak itu bisa jadi fitnah, Bu. Orang tua tidak ikut melakukan, tapi orang tua ikut disalah-salahkan. Semua orang bertanya, tapi tanyanya sambil ngejek. Anak itu bisa jadi fitnahnya orang tua. Yang kedua, anak itu bisa jadi musuhnya orang tua. Buktinya apa? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Bu, masih semangat? Kalau ada ayat Al-Quran dibaca, sebagai orang yang beriman, hatinya bergetar, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Ibu-ibu, saya ulangi lagi, mau jawab Allah? Mau. Oke, fokus ya, fokus, konsentrasi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, ono sing amin, ono sing amin. Yang bener awat amin. Ayo awat amin. Terserah lah. Nek menurut saya khusus ayat niku amin. Gak ada toh imam-imami waladhdallin makmume Allah. Jadi anak itu bisa jadi fitnah. Duh Gusti. Anak bisa jadi musuhnya orang tua. Ya Allah, saya tidak pernah diajarkan oleh kedua orang tua saya soal agama. Saya tidak pernah diajak ke masjid. Saya tidak pernah diajak ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam, tapi disekolahkan di sekolah yang non-muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'adalluna sabila. Sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab. Berikan siksa yang lebih pedih 2 kali lipat lebih pedihnya kepada orang tua saya. Orang tua yang asalnya sudah masuk surga diseret masuk neraka gara-gara anak sudah jadi musuhnya orang tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu agama itu sangat penting. Metode pembelajaran ilmu agama yang harus jenengan contoh, kita bisa ambil dari metodenya Kiai Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. La tusyrik billah, jangan sampai kamu menyekutukan Allah. Makanya kalau ada bayi lahir yang pertama kali diperdengarkan bukan kalimat adzan. Bukan matematika, bukan IPA, bukan IPS, tapi apa Bu? Ada. Grogi saya Bu disawangi mas-mas loh. Jadi yang pertama kali diperdengarkan adalah kalimah adzan. Makanya kalau bayi baru lahir, golongan jenengan dianjurkan, bapak-bapak dianjurkan untuk nempelkan itu apa? Menempelkan mulutnya di telinga. Bapak-bapak kalau adzan ditempelkan di telinga, seret dekat dengan telinga adzannya, tapi pelan-pelan. Jangan adzan kayak dicorong. Adzan di telinga dadak kayak adzan di masjid. Wah.
Sampean paling. Jadi yang pertama diperkenalkan adalah ketauhidannya dulu. Makanya ketika jenengan masih dijanin, ketika anak masih dijanin, kula jenengan dianjurkan Bapak Ibu tahu bahasa tirakat? Enggak tahu. Tirakat itu ya tirakat. Pokoknya tirakat itu wis gitulah pokoknya. Disuruh puasa, disuruh baca Al-Quran biar anaknya jadi solihah. Bahkan ketika belum jadi janin pun, ketika Bapak Ibu berhubungan kikuk-kikuk, itu di bawah umur. Itu dianjurkan untuk berdoa. Nggih napa mboten? Nggih. Bapak Ibu sudah hafal doanya? Pak, gak hafal Pak. Ya wes tak dudukno. Doanya gini Bu, Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Hafal? Ya udah, bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Kok alhamdulillah kalau ditambah Yasin, Waqiah sama tahlil. Oh, peselak turu. Jadi kula jenengan dianjurkan untuk membaca doa dari mulai anak belum lahir. Ini penting Bu, maka pendidikan anak soal agama ini penting tapi harus balance dengan skillnya. Maksudnya apa? Skill harus balance dengan ilmu agamanya. Contoh, saya ilustrasi dengan cerita. Bapak Ibu biasanya kalau di sini pengajian sampai jam berapa? Sampai jam berapa Bu? Subuh? Nginep? Ya udah. Bapak Ibu di sini sampai subuh nggih? Saya tak pulang. Tapi ilmu, agama dan skillnya harus balance. Ini contoh, saya contohkan analogi cerita. Contoh ada 2 orang, namanya siapa mau? Sodri. Ada namanya Sodri dan Umi Laila. Ada Sodri dan Umi Laila. Dua orang ini adalah 2 orang yang berbeda. Ceritanya Umi Laila ini wonge cantik. Wonge manis, solihah, ahli ibadah. Nek sembayang akas. Ibu tahu akas, Bu? Bukan cepet, Pak. Nek cepet ya wabar ngono. Akas itu ngono lah pokoknya. Rajin. Umi Laila ini rajin sholatnya, rajin ngajinya, Masya Allah agamanya bagus, tapi dia gak sekolah. Gak sekolah, gak lulus SD, gak lulus SMP, gak lulus SMA. Ceritanya dia gak sekolah. Lah si Sodren toh? Oh Sodik. Kok hati-hati? Lah si Sodik. Apa sih? Lah si Sodik ini ceritanya orangnya males. Oh kalau sholat Masya Allah gak pernah sholat, gak pernah ngaji, agamanya welek pokoknya. Tapi si Sodik ini berpendidikan, dia sekolah tinggi, Masya Allah SD, SMP, SMA, wow sampai kedinginan kakean es. Jadi dia sekolah S1, S2, S3, wow Masya Allah sampai lolos jurusan jahit misalnya. Jadi si Sodik ini jurusan jahit. Suatu ketika Pak Kades mau ada acara mantu kalau orang Jawa. Kalau sini apa Bu? Sikulah apa? Mantu. Ceritanya Pak Kades ini mau menikahkan anaknya, kepengen semua keluarganya itu diseragami, dipakein seragam kembar. Kalau kata anak sekarang itu bridesmaid. Bener toh? Oh couple. Anak ini couple. Ceritanya Pak Kades ingin menyeragami seluruh keluarganya. Pengen jahitkan seragam bridesmaid. Kira-kira Pak Kades harus datang ke Sodik atau ke Umi Laila? Sodik gak sholat.
Sodik atau ke Umi Laila? Bu, Sodik gak sekolah. Sodik gak sembayang, gak sholat. Umi Laila sing solihah. Tapi gak bisa. Okay. Itulah kenapa ilmu agama dan skill harus jalannya balance. Balance, Bu. Bela kadei. Bela kadei iya apa? Ajoi. Wis sembah aku dibujuki tok ambek wong kene. Jadi skill sama ilmu agama juga harus balance. Cuman ilmu agama ini yang penting, Bu. Ilmu agama penting, baca Qur'annya juga penting. Maka kalau ada madrasah diniyah, ada TPQ, titipkan ke yayasan madrasah diniyah dan TPQ. Gitu nggih, Bu, nggih? Di sini SPP-nya berapa? Gratis. Bu, gratis. Astagfirullahaladzim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Gratis, Bu. Ya Allah. Sakne temen ustad-ustad ini. Jenengan harus mengerti kalau misalnya SPP-nya gratis, wayai riyoyo, waktunya hari raya, dibawakan beras 1 ton. Biar putra-putri kulon jenengan, anak-anak kita bersama ini jadi anak yang soleh solihah. Bu, saya tadi baru nemu siiran bagus. Jenengan tahu ada solawatnya Az-Zahir. Alamate anak soleh iku papat. Saya sing nyanyi Mbak Emawon, kula tak ngombe. Monggo Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Bu masih semangat? Jenengan mboten kewalahan dengan bahasa kulo? Aman? Berarti rencana sampai jam? Subuh. Oke, subuh. Memang kalau kata orang Jawa itu Bu, beda desa beda caranya. Kalau kata orang Jawa, seje desa mawa coro. Napa Bu? Kalau kata orang Madura, napa? Beda desa beda caranya apa Bu? Lain desa lain caranya. Lain desa lain caranya. Kalau saya biasanya di Jawa Timur. Oh ini Jawa Timur ya Bu? Kalau saya biasanya di Bojonegoro. Kalau di orang Jawa, lingkungan orang Jawa biasanya dapat wedang jahe Bu. Biasanya di sini ada buah-buahan. Kalau di sini emang air putih tok gini ya. Air putih tok tapi minta sampai subuh. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu. Saya kesini tuh niat ngaji Bu, niat ngaji ikhlas tanpa mengharap apa-apa. Meskipun gak dapat wedang jahe, meskipun gak dapat buah-buahan, gak apa-apa Bu. Saya kesini ikhlas. Niat ngaji, tidak mencari apapun. Alah. Loh iya Bu, saya tidak mengharap apa-apa. Sama sekali. Saya niat ngaji. Alah, kok gak oleh amplop marah-marah. Bu, saya gak lihat itunya Bu. Saya gak dapat amplop, gak disangoni. Gak masalah. Gak masalah, yang penting isinya ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu pasti menginginkan anak-anaknya solih-solihah semuanya. Nggih Bu, nggih? Pasti ingin anaknya solih-solihah semuanya. Yang pertama yang harus dilakukan, jangan sampai putus doa. Jangan sampai kehilangan keyakinan pada doa. Makanya ibu-ibu, ibu saya dulu, jadi ibu saya itu sakit Bu. Dulu pas masih sehat, setelah sholat, dia itu ibu kulon ibu saya itu memfatihai anaknya satu-satu 7 kali. Jadi menfatihai kalau misalnya ibu-ibu anaknya 3, 1 anak 7 kali, 1 anak 7 kali, 1 anak 7 kali difatihai biar jadi anak yang solihah. Jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Ibu-ibu pengen anaknya solihah, monggo dikuatkan doanya. Sebab apa? Ketika jenengan kehilangan keyakinan pada doa, maka jenengan tidak akan mendapatkan apa yang jenengan inginkan. Kata Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ibu-ibu kalau hilang keyakinannya pada doa, maka Allah juga hilang akan keyakinan jenengan kalau minta sesuatu gak temen Bu. Jenengan beranggapan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa jenengan, maka Allah juga tidak akan mengabulkan. Maka yang utama harus dilakukan, jenengan harus jangan kehilangan keyakinan pada doa. Ibu-ibu setelah sholat doakan anak-anaknya biar jadi anak yang solihah. Ibu-ibu syukur-syukur dibacakan anaknya, dibacakan Fatihah. Ibu-ibu baca Fatihah kalau setelah sholat. Nah, pengen anaknya ahli Quran. Ibu-ibu juga harus mengajari. Oh saya nggak bisa baca Quran, titipkan ke TPQ. Ibu-ibu anaknya suka baca Quran, seneng bisa baca Al-Quran, seneng napa mboten? Seneng, pasti seneng. Ibu-ibu tapi juga harus memberi contoh. Ibu-ibu sehari Al-Quran dipegang berapa kali Bu? Bu? Gak pernah? Oh habis maghrib tok? Oh nggih, kok kayak gak percaya nggih. Dibaca Bu Al-Qurannya minimal 1 hari semalam. Saya Sampai subuh nih. oh nggih. Mbak, badan kak kira tak pangan. Aman. Subuh tenan. Ya sudah. Enak ya Bu lihat saya nggih? Tinggal nyekel mic tok gitu nggih. Saya yang enggak enak Bu. Jadi ibu-ibu pengen anaknya ahli baca Quran, ibu-ibu harus memberi contoh baca Al-Quran minimal 1 hari semalam. Jenengan baca Al-Quran 1 kali. Ambil wudhu,
buka Qur'annya, oh masih ada tulisannya tutupen. Yang penting baca Al-Quran sehari semalam jangan sampai hilang. Minimal 1 hari, 1 kali, nggih Bu nggih. Baca Al-Qurannya biar anak-anaknya semuanya menjadi ahli Quran. Yang penting jangan kehilangan keyakinan pada doa. Ibu-ibu, monggo doa yang bagus-bagus biar anaknya juga jadi anak-anak yang bagus, anak-anak yang solihah. Monggo sedaya habis ini setelah ini ada yang doa? Sudah ada yang doa napa kula? Kula yang doa. Oh nggih, double berarti nggih. Jadi pengen anaknya bagus, ibu-ibu juga harus bagus karena anak itu cenderung dekat dengan ibunya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pengen anaknya bagus, ibu-ibu juga harus jadi madrasatul ula, madrasah yang pertama kali untuk anak-anaknya. Sing calon-calon ibu, yang masih calon ibu, monggo diperbaiki mulai sekarang agar menjadi ibu yang baik. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, pengen anaknya solihah, monggo ibu-ibu menjadi orang yang solihah, cek anaknya niru ibu sebab anak itu cenderung meniru contohnya. Saya selalu mengilustrasikan gini di mana-mana. Semuanya, coba angkat tangannya. Semuanya. Pak Sodik. Tedung. Oh ya paling tinggi. Ya sekarang tangannya Nggih, tangannya sekarang digerakkan pelan-pelan. Bu, semuanya, Bu. Yo, gerakkan pelan-pelan nggih. Nggih, gerakkan pelan-pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di dagunya masing-masing. Yuk, dagunya masing-masing. Taruh di dagunya masing-masing. Bu, saya bilang apa? Dagu lah, kok nyekele batuk apa? Dehi kok apa? Oh dehi. Saya bilang dagu kok nyekele dehi. Kok nyekele bathuk nyekele dehi kabeh. Karena apa Bu? Saya contohnya dehi bathuk. Akhirnya aku mendapatkan bola orang Jawa. Karena apa? Semua jenengan pegangnya dehi. Karena saya pegangnya dehi. Anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibu-ibu itu hubungannya sangat dekat dengan anak. Makanya ibu-ibu nggak boleh ndongakno anak, mendoakan anak yang jelek-jelek itu nggak boleh Bu. Doa itu harus yang bagus-bagus. Karena doanya ibu itu mandi. Mandi itu manjur. Astagfirullah. Jadi doanya ibu itu manjur. Jadi kalau doa jelek itu awas hati-hati anak jadi imbasnya. Jenengan pernah tahu ceritanya ada seorang yang solihnya Masya Allah. Ya Allah, saking solihnya, saking sergap ibadahnya, dia sholat, dia mendirikan tempat 1 petak. Dia bangun rumah 1 petak khusus buat ibadah saja. Dia ibadah ngaji di situ. Suatu ketika pas dia sholat sunnah, ibunya manggil, namanya Juret. Siapa Bu? Siapa Bu? Kok Duren sih? Juret. Juret ini ceritanya dipanggil oleh ibunya. Juret. Red. Juret. Apa? Apa po? Mbolah mboh. Juret dipanggil oleh ibunya Juret. Dia nggak nyaut, dia nggak jawab, nggak nyauti. Juret, red, juret, red, dia nggak jawab. Sama orang sini kalau manggil anaknya kayak gitu, Bu, diambil belakangnya tok, Umi, Mi, Laila, La, Sami, juret, red, Sodik. Sami Bu, Juret dipanggil oleh ibunya. Red, Juret. Ya Allah nak, kamu kok gak nyaut toh nak. Lah ya ibu manggil-manggil dari tadi sampai haus nak. Tak mimik sih.
sembuh karepmu. Juret gak nyaut, Bu. Juret tidak menjawab panggilan dari ibunya. Akhirnya apa? Ibunya mendoakan, Juret, kamu nak, kok gak nyaut nak? Ibu capek nak, manggil-manggil dari tadi. Waduh nak, wes kamu akan diberi ujian yang berat oleh Allah. Doa jelek. Akhirnya apa, Bu? Gak lama, Juret akhirnya tiba-tiba ada seorang wanita. Akhirnya apa, Bu? Juret diuji oleh Allah, ada perempuan hamil, meteng. Kalau di sini apa bosone? Ngandung. Ngandung. Ngandul. Ngandung. Perempuan ini akhirnya dia keliling kampung, aku ngandung. Kalau yang menghamili apa, Dek? Yang mengandungi. Oke. Balik lagi. Aku ngandung. Yang mengandungi aku Juret. Dia keliling kampung, aku ngandung. Yang mengandungi aku Juret. Masya Allah, seluruh kampung yang sensitif dengan perzinahan, Masya Allah, Juret digepui. Apa digepui? Dipukuli, dikaploki. Masya Allah, Juret, jangan sembunyi di balik ibadahmu. Ini loh, ada perempuan hamil gara-gara kelakuanmu. Ada perempuan ngandung gara-gara kelakuanmu. Jangan sembunyi kamu, Juret. Akhirnya apa? Juret gak tahu apa-apa, Pak. Saya gak tahu apa-apa, Pak. Beneran saya gak tahu apa-apa, Pak. Saya gak melakukan, gak bisa. Ini sudah ada buktinya. Kamu gak bisa ngelak lagi, Pak. Saya bisa membuktikan kalau ini bukan anak saya, tapi menunggu bayi ini lahir. Akhirnya ditunggu sampai bayi lahir. Ketika bayi lahir perucut, kepalanya, dehinya, dehi, sembarang lah. Dehinya dipegang sama Juret. Ditanyai, awakmu anaknya sopo nak? Bayi baru lahir jawab, aku anaknya Sodik. Bayi yang baru lahir belum bisa ngomong apa-apa, gara-gara gini Bu, Juret itu ibadahnya bagus, mu'rojul qalbi, artinya nyambung ke Allah. Tapi gara-gara doanya ibunya, akhirnya Juret kena imbasnya. Juret dikaploki, digepui, dipukuli sama warga, gara-gara doanya ibunya. Ibu harus hati-hati, doanya manjur. Kenapa manjur? Karena perjuangan ibu tidak main-main. Makanya ibu-ibu kalau ndonga harus hati-hati. Ibu-ibu kalau doa, kalau bilang anakku loh nakal. Nakal beneran, Bu. Anakku loh, kalau nakal di sini apa? Meleng. Anakku meleng. Anakku meleng, meleng temen. Meleng beneran. Makanya harus hati-hati. Karena Bu, gini, ayah saya itu selalu bilang di saya, gini, ibu itu jadikan jimat. Adik-adik, ibu jadikan jimat. Kalau ada urusan apapun, senangkan ibu dulu. Ibunya perasaannya dibahagiakan terlebih dahulu, biar urusannya dikasih lancar. Maka yang pertama, ibu harus dijadikan jimat. Kalau bahasa Indonesianya keramat. Dijadikan jimat. Kalau misalnya pengen urusannya lancar, ibunya dibahagiakan dulu, disenengno dulu, ibunya bahagia biar jadi lancarnya urusan kita semua. Ngoten nggih Bu nggih? Sampai Bu, saking jimatnya seorang ibu, Rhoma Irama menciptakan lagu khusus bahas tentang ibu. Hai manusia. Hormati ibumu yang melahirkan. Kak enak. Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari
air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Yo bersama nyu. Mangga, Mbak. Keramat. Lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Kurang? Ngundang lagi. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Pintar. Monggo sebelum ditutup doa, saya mau minta barokah Fatihah boleh? Yang pertama buat almarhum ayah saya, yang kedua buat ibu saya. Jadi ibu saya itu sakit stroke sudah 7 tahun. Boleh minta Fatihah? Fatihah dikirim Allah. Fatihah Allahumma fil arham wa'fu wa'fu. Allahumma asyhadu syafi wa'afi antal mu'afi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah buat kita semuanya. Semoga diberi Allah sehat selalu, kesehatan, umurnya barokah, rizkinya banyak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa الحساب. اللهم اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah bahasa atau bahasa yang kurang pas, bahasa yang kurang sopan, saya minta maaf ya Bu nggih. Sami-sami kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.